Shalom teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 2 IMSI yang beranggotakan Nova Angela Bani, Pasca Christian Luknera Andri, Niko Nenggolan dan saya sendiri Almindo Victory Tuhumuri akan mempresentasikan tentang rubrik penilaian. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang rubrik, di sini kami memiliki tujuan presentasi. Yang pertama untuk mengetahui konsep rubrik, yang kedua untuk mengetahui pentingnya penggunaan rubrik, yang ketiga untuk mengetahui cara pembuatan rubrik, yang keempat untuk mengetahui dasar rubrik dan aspek rubrik yang dinilai, yang kelima untuk mengetahui manfaat dan ketertarikan rubrik, dan yang terakhir untuk mengetahui wawasan Kristen Alkitabiah. Pertama, kita masuk ke dalam konsep rubrik. Menurut Garfalo tahun 2016, rubrik merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan data mengenai pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku. Sedangkan menurut Suwarno pada tahun 2021, rubrik adalah instrumen penilaian yang memberikan gambaran kinerja pada setiap kriteria untuk mencapai hasil tertentu. Nah, rubrik biasanya digunakan untuk menilai hasil presentasi maupun ujian tertulis dan juga sebagai alat penilaian kinerja diri serta teman sejawat. Sebagai penilaian rubrik terbagi menjadi dua tipe atau jenis rubrik, yaitu rubrik holistik dan juga rubrik analitik. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang konsep dari rubrik, kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya penggunaan rubrik dalam menilai hasil belajar siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa rubrik merupakan suatu pedoman atau instrumen yang digunakan guru untuk melakukan penilaian terhadap siswa yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada sekolah. Nah, rubrik biasanya diberikan untuk umpan balik terhadap mutu kinerja siswa dan evaluasi terhadap pembelajaran guru. Nah, ada dua ahli yang berpendapat mengenai pentingnya penggunaan rubrik dalam menilai hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu Tankin. Menurut Tankin, pentingnya penggunaan rubrik sebagai alat bantu penilaian hasil belajar yaitu yang pertama, menilai tugas secara konsisten dan objektif antar siswa. Yang kedua, menghemat waktu dalam penelitian baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Biasanya rubrik disediakan untuk satu semester pembelajaran. Yang selanjutnya itu memberikan umpan balik yang efektif dan tepat waktu terhadap pembelajaran siswa secara berkelanjutan. Yang selanjutnya memperbaiki metode pengajaran dengan cara mengevaluasi hasil guru. Nah, dari rubrik sendiri bisa dilihat hasil metode pembelajaran yang diberikan guru apakah sudah sesuai atau belum, atau apakah yang harus diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki lagi dan dipertahankan. Selanjutnya itu rubrik menjelaskan kriteria performansi yang diharapkan dari siswa. Nah, dari rubrik sendiri, siswa dapat mengetahui apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus dilakukan dalam tugas yang diberikan. Yang selanjutnya, rubrik membantu siswa mengevaluasi kualitas pekerjaan atau tugas. Siswa dapat melihat apakah tugas yang diberikan sudah sesuai apa belum. Yang selanjutnya, menurut Suwarno dan Aini berpendapat bahwa pentingnya penggunaan rubrik dalam menilai hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui target kegiatan pembelajaran yang harus dicapai dan kriteria untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, biasanya di rubrik disediakan karakter-karakter apa atau tujuan apa yang harus diperoleh siswa. Biasanya ada poin-poin yang diberikan diberikan di rubrik agar siswa dapat memenuhinya atau tidak. Nanti pada saat melakukan pemeriksaan, guru dapat melihat dari poin-poin yang ada di rubrik tersebut. Yang kedua yaitu dapat memberikan penilaian yang sesuai, akurat, adil, dan nilai evaluasi lebih jelas untuk menghindari pendapat pribadi dan mengurangi kekhawatiran mengenai tugas yang dikerjakan. Nah, di sini siswa dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Siswa tidak melakukan kesalahan pengerjaan seperti kurang teliti atau tidak sesuai konsep yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu menolong siswa untuk fokus pada upaya belajar dan menghasilkan pekerjaan dan tugas yang mempunyai kualitas yang mencapai nilai yang baik. Nah, dari sini siswa bisa melihat tujuan pembelajaran apa yang dicapai sehingga siswa dapat mengerjakan dengan fokus, dengan upaya yang baik dan menghasilkan pekerjaan yang mempunyai kualitas dan nilai yang tinggi. Sehingga siswa dapat mengerti dan memahami setiap konsep yang ada dalam pengerjaan tugasnya.
Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu guru dapat mengevaluasi dalam semua ranah belajar dan mencegah guru memberikan penilaian secara pribadi kepada siswa. Nah, di sini guru mempunyai patokan untuk melakukan penilaian. Jadi, guru tidak melihat bahwa siswa ini mengerjakannya seperti ini, siswa ini mengerjakan seperti ini, sehingga menghindari guru memberikan penilaian secara pribadi. Misalnya guru menyukai siswa ini sehingga guru mengspesialkan dia dalam kelas sehingga memberikan dia nilai khusus. Tetapi dengan adanya rubrik, guru bisa memberikan penilaian yang sesuai kepada siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan rubrik penilaian. Di sini kelompok kami menyimpulkan ada 6 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan Anda. Sebelum Anda dapat membuat rubrik, tentunya Anda perlu memutuskan jenis rubrik apa yang akan Anda gunakan nantinya kepada peserta didik. Dan tentunya pemilihan jenis rubrik ini sangat ditentukan oleh tujuan penilaian Anda nantinya. Mungkin Anda bisa menanyakan beberapa pertanyaan berikut kepada diri Anda sendiri sebelum membuat rubrik penilaian. Misalnya, apakah saya ingin memberikan nilai suatu akhir pada proyek per kelompok atau per individu saja? Atau bisa saja, apakah saya menilai berdasarkan pekerjaan peserta didik atau atas partisipasi mereka? Atau bahkan keduanya. Kemudian langkah apa yang bisa saya lakukan? Nah, mungkin beberapa pertanyaan berikut itu bisa Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri sebelum membuat rubrik penilaian. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih jenis rubrik apa yang akan Anda gunakan. Biasanya ada 2 jenis rubrik yang sering digunakan oleh para guru. Rubrik yang pertama adalah rubrik analitik. Ini adalah rubrik kisi standar yang biasa digunakan oleh banyak guru untuk menilai peserta didik. Ini adalah rubrik optimal untuk memberikan umpan balik yang jelas dan terperinci. Dengan rubrik analitik ini kriteria pekerjaan siswa dicantumkan di kolom kiri. Biasanya akan berisi spesifikasi untuk setiap level. Rubrik untuk esai misalnya mungkin berisi kriteria seperti organisasi, dukungan, dan fokus. Dan mungkin berisi tingkat kinerja seperti angka poin 4 itu menyatakan luar biasa, 3 memuaskan, 2 berkembang, dan 1 itu tidak memuaskan. Kemudian jenis rubrik yang kedua adalah rubrik holistik. Merupakan jenis rubrik yang mudah untuk dibuat tetapi lebih sulit digunakan untuk mendapatkan informasi secara akurat. Biasanya, seorang guru memberikan serangkaian nilai huruf atau kisaran angka 1-4 atau bahkan 1-6. Dan kemudian memberikan ekspektasi untuk masing-masing nilai tersebut. Saat menilai, guru tinggal mencocokkan pekerjaan siswa secara keseluruhan ke suatu deskripsi pada skala. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan kriteria Anda. Di sini, Anda perlu bertukar pikiran atau menyeimbangkan pikiran Anda tentang pengetahuan dan juga keterampilan yang ingin Anda nilai untuk proyek tersebut. Kelompokkan menurut persamaan dan singkirkan apapun yang kurang penting di dalam rubrik penilaian itu. Rubrik dengan terlalu banyak kriteria akan sulit untuk digunakan. Cobalah untuk tetap menggunakan 4-7 subjek spesifik yang dapat membuat ekspektasi tidak ambigu dan terukur pada tingkat kinerja. Anda pasti ingin menemukan setiap kriteria dengan cepat saat menilai dan dapat menjelaskan dengan cepat di saat mengajarkan siswa nantinya. Langkah yang keempat adalah buat tingkat kinerja Anda. Setelah Anda menentukan tingkat umum yang Anda ingin siswa tunjukkan penguasaannya, Anda perlu mencari tahu jenis skor apa yang akan Anda tetapkan berdasarkan setiap tingkat penguasaannya. Sebagian besar skala penilaian mencakup antara 3 dan 5 level. Beberapa guru menggunakan kombinasi angka dan label deskriptif seperti 4 untuk luar biasa, 3 memuaskan, dan lain sebagainya. Sementara, guru lain hanya menetapkan angka, persentase, nilai huruf, dan kombinasi ketiganya untuk setiap tingkat. Anda perlu mengaturnya dari tertinggi ke terendah atau terendah hingga ke tertinggi, selama level Anda diatur dan mudah dipahami. Kemudian langkah yang kelima adalah tuliskan deskriptor untuk setiap level rubrik Anda. Ini merupakan langkah yang tersulit di dalam proses pembuatan rubrik penilaian. Di sini Anda perlu menulis pernyataan singkat tentang ekspektasi Anda di bawah setiap tingkat kinerja untuk setiap kriterianya nanti. Deskripsi harus bersifat spesifik dan terukur. Bahasa harus paralel untuk membuat pemahaman siswa dan sejauh mana standar dipenuhi harus dijelaskan. Sekali lagi, untuk menggunakan rubrik esai analitik ini, sebagai contoh jika kriteria Anda adalah organisasi dan Anda menggunakan skala 4 untuk luar biasa, 3 memuaskan, 2 berkembang, dan 1 tidak memuaskan,
Anda perlu menuliskan konten spesifik yang perlu dihasilkan siswa untuk memenuhi setiap levelnya nanti. Kemudian langkah yang terakhir adalah merevisi rubrik. Setelah membuat bahasa deskriptif untuk semua tingkatan, tentunya Anda harus memastikan bahwa itu bersifat paralel, spesifik, dan terukur. Anda perlu menelusuri kembali dan membatasi rubrik Anda ke satu halaman. Terlalu banyak parameter akan sulit untuk dinilai sekaligus dan mungkin menjadi cara yang tidak efektif untuk menilai penguasaan siswa terhadap standar tertentu. Anda harus mempertimbangkan keefektifan rubrik, meminta pemahaman siswa, dan umpan balik rekan guru sebelum melanjutkan rubrik penilaian ini. Dan jangan takut untuk merevisi seperlunya, bahkan mungkin berguna untuk menilai proyek sampel untuk mengukur keefektifan rubrik Anda. Anda selalu dapat menyesuaikan rubrik jika perlu sebelum membagikannya, tetapi setelah didistribusikan akan sulit ditarik kembali. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan rubrik. Ini adalah merupakan gambar contoh jenis rubrik yang biasa digunakan di dalam penilaian itu. Yang pertama itu adalah rubrik analitik, yang kedua adalah rubrik holistik. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang mendasar dan juga hal-hal yang perlu ada di dalam rubrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rubrik adalah sebuah landasan untuk menaruh kriteria penilaian yang ditetapkan untuk membantu guru dalam menilai dan juga melihat proses setiap siswa. Nah, penilaian ini dibuat oleh guru tentunya dengan hasil analisis guru terhadap hasil belajar siswa dan bagaimana perkembangannya dan pencapaiannya sehingga dapat dikelompokkan dengan nilai yang sesuai. Nah, rubrik ini pertama yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh memihak siapapun, sehingga rubrik ini perlu dijalankan secara transparan untuk menjaga esensinya tetap ada. Nah, selain itu juga rubrik perlu diberikan kepada orang tua untuk mereka melihat bagaimana perkembangan dan juga progres anaknya selama masa pembelajaran. Selanjutnya adalah perlunya adanya perhatian dalam pengambilan kriteria. Seperti yang saya bilang tadi, dalam mengambil kriteria-kriteria tertentu dalam rubrik sebagai penilaian, tentunya perlu adanya analisis dengan seksama agar pengelompokan dan juga penilaian dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya, memperhatikan esensi rubrik dan pengetahuan yang terarah sesuai dengan aktivitas. Dan tentu hal ini juga perlu diperhatikan karena tujuan pembelajaran Kristen adalah menjadikan anak serupa dan juga mengembalikan imago Dei siswa. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah tujuannya dalam pembuatan rubrik. Karena rubrik merupakan media penilaian, tentu tujuannya juga harus sesuai, yaitu untuk tujuan pendidikan. Hal yang terakhir perlu diperhatikan dalam menggunakan rubrik adalah analisis guru terhadap siswa. Nah, hal ini juga tentu diperlukan ketangkasan guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa, tentunya sesuai dengan rubrik. Dan hal ini sangat diperhatikan karena penilaian harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang dapat dinilai melalui rubrik. Karena rubrik merupakan kumpulan kriteria dari penilaian yang guru tetapkan, maka banyak aspek yang tentu dapat guru nilai melalui rubrik tersebut. Melalui rubrik, guru dapat menilai dari aspek-aspek yang diperlukan untuk guru ketahui bagaimana perkembangannya pada siswa. Yang pertama adalah aspek unjuk kerja atau aspek aktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini tentu diperlukan sebuah rubrik untuk menilai siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, karena keaktifan siswa tidak dapat dinilai secara langsung tanpa adanya kriteria tertentu untuk menunjukkan siswa mendapatkan predikat yang sesuai. Yang kedua adalah hasil belajar siswa. Dari hasil belajar siswa tentu kita juga perlu menetapkan rubrik kepada penilaian yang akan dilakukan untuk memberikan penilaian sesuai dengan hasil kerja yang telah siswa lakukan. Selain itu, rubrik juga dapat kita berikan kepada siswa untuk memberikan motivasi dan juga standar mereka dalam mengerjakan tugas tersebut untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Sikap perlu juga dinilai untuk memberikan pertumbuhan kepribadian kepada setiap anak.
Dalam aspek ini, rubrik sangat diperlukan untuk menilai sikap yang siswa tunjukkan meskipun sikap tidak dapat dinilai secara utuh dan membuktikan bahwa sikap siswa tidak dapat dirubah. Dalam aspek ini, rubrik bertujuan untuk memberikan sikap nilai pada sikap siswa yang kedepannya akan terus diusahakan guru untuk membentuk sikap siswa yang menjadi lebih baik dan juga sesuai dengan harapan yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa seseorang tertarik di dalam menggunakan rubrik penilaian. Karena melalui rubrik penilaian itu, siswa diharapkan secara jelas dapat memahami dasar penilaian yang akan digunakan nantinya untuk mengukur suatu kinerja atau pekerjaan dari peserta didik. Kedua pihak antara guru dan siswa akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntunan kinerja yang akan diharapkan nanti. Selain itu, rubrik penilaian juga mempunyai berbagai macam manfaat baik itu kepada siswa dan juga kepada guru. Yaitu yang pertama itulah bahwa rubrik bersifat objektif, konsisten, dan berkriteria jelas. Kemudian yang kedua adalah dapat memberikan informasi bobot penilaian kepada siswa dan juga kepada guru. Kemudian manfaat yang ketiga adalah siswa dapat mengukur pencapaian dengan rubrik, karena rubrik biasanya berisikan dengan tentang nilai atau hasil pencapaian dari peserta didik. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah melalui rubrik penilaian, siswa mendapatkan feedback atau umpan balik yang cepat dan tepat. Di sini kita tahu para siswa dapat mengetahui di mana kelemahan yang harus dikembangkan oleh peserta didik nantinya. Nah, jadi melalui rubrik penilaian ini menjadi sarana untuk merefleksi diri kepada peserta didik untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah melalui rubrik sebagai instrumen refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melalui rubrik sebagai pedoman penilaian. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rubrik pada intinya adalah berpusat kepada proses penilaian kepada siswa. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang rubrik, kita juga melihat pandangan Kristen Alkitabiah mengenai rubrik sendiri, di mana segolongan guru sudah sepatutnya melakukan penilaian kepada siswa. Penilaian sendiri berfungsi untuk melihat sejauh mana tingkat kognitif dan pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. Nah, selain ranah kognitif, penilaian juga berada pada ranah afektif dan psikomotorik, di mana bisa menilai keterampilan dan bisa menilai sikap siswa. Nah, untuk itu maka diperlukan pedoman penilaian yang dirancang agar mempermudah siswa mengetahui target yang akan dicapai, umpan balik terhadap kinerja siswa, dan guru dapat mengevaluasi cara mengajar di kelas, sehingga rubrik yang jelas sangat dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan rubrik sebagai pedoman dalam penilaian, guru dapat memberikan penilaian yang sesuai dan adil. Hal ini juga membuat guru tidak memasukkan pandangan pribadinya terhadap siswa dan tidak terkesan menghakimi atau membeda-bedakan siswa. Nah, hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 7 ayat 24 yang mengingatkan kita sebagai guru maupun sebagai calon guru Kristen bahwa di dalam merancang dan melaksanakan penilaian jangan menghakimi dan haruslah berbuat adil. Nah, maksud ayat ini adalah dalam melakukan penilaian haruslah adil, tidak berat sebelah dan sama rata, sehingga sikap profesional kita sebagai guru dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelayanan kita di sekolah dapat berjalan dengan baik. Nah, seperti yang ada pada buku Van Brummelen juga mengatakan bahwa guru merupakan seorang fasilitator dan seorang pelayan, di mana guru tidak hanya menyediakan pembelajaran kepada siswa, tetapi guru juga melayani siswa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna. Selain itu juga, guru juga bisa melihat bahwa siswa merupakan gambar dan rupa Allah seturut dengan Kejadian 1 ayat 28. Sehingga pada saat melakukan evaluasi, guru tidak melihat citra diri, di mana siswa memiliki natur dosa, akan tetapi merupakan ciptaan Tuhan yang berharga dan mempunyai talenta masing-masing, sehingga setiap siswa memiliki sehingga pada siswa yang memiliki sikap kurang baik atau nilai yang kurang memuaskan, guru tidak mengesampingkan hal tersebut, melainkan mengajarkan dan memberikan pelayanan dengan kasih, sehingga pelayanan yang diberikan guru tersebut merupakan pelayanan sejati yang mencitrakan dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Mungkin sampai di situ saja presentasi kami. Jika teman-teman ada yang mempunyai pertanyaan, silakan ditanyakan. Semoga presentasi kami dapat membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati.